Perkenalkan, nama saya Anastasia Melan Anggraini dengan NPM 21071010010082 dari kelas Hukum Internasional D. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dengan NPM 210710111. Perkenalkan, nama saya Jogi Samuel Christopher Papahan, NPM saya 2107 1010 175. Perkenalkan, nama saya Ardi Kausajaya dengan NPM 210710110222. Muhammad Asyar Rashidin dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 169. Secara berdirinya suatu negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara primer dan sekunder. Secara primer menggunakan pendekatan teoritis, sedangkan secara sekunder menggunakan pendekatan berdasarkan fakta. Yang pertama, secara primer atau teoritis. Yang pertama, teori ketuhanan atau teokrasi. Inti dari teori ini adalah mempercayai bahwa segala yang terjadi berasal dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pada pembentukan negara itu sendiri. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat. Teori ini membahas tentang awal terbentuknya suatu negara dari zaman manusia yang masih hidup sendiri, lalu mengadakan perjanjian sivitas, dan akhirnya dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Yang ketiga, teori kekuatan atau golongan. Teori ini berdasarkan pemikiran bahwa yang kuat akan berkuasa dan menindas yang lemah. Yang keempat, teori garis keturunan. Teori ini menjelaskan bahwa negara dapat lahir dari suatu perkembangan keluarga menjadi besar, lalu membentuk suatu negara. Ada kalanya garis keturunan berdasarkan ayah atau patriarkal, atau dari ibu atau matriarkal. Yang kelima, teori organis. Negara disamakan dengan makhluk hidup. Nicholas Dawkins berpendapat bahwa kehidupan korporal dari negara dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup, dari lahir, tumbuh, berkembang, hingga kematian negara. Yang keenam, teori historis atau evolusi. Inti dari teori ini adalah lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka, lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Yang terakhir adalah teori alamiah. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara karena manusia pertama adalah makhluk politik dan baru kemudian sebagai makhluk sosial. Karena itu manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Menurut pendekatan primer terdapat beberapa tahapan untuk dapat terjadinya sebuah negara, antara lain genotype atau suku, yaitu berkembangnya keluarga menjadi kelompok masyarakat tertentu. Reich atau kerajaan, yaitu fase kepala suku menjadi raja. Ketiga, berkembangnya negara nasional, yaitu fase nasional dalam terjadinya sebuah negara. Yang keempat adalah fase negara demokrasi, di mana terdapat keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Hal tersebut mendorong lahirnya negara demokrasi. Secara sekunder atau fakta dapat diuraikan melalui okupasi atau pendudukan suatu wilayah yang tidak bertuan, fusi, peleburan dua negara, cesi penyerahan wilayah kepada negara lain, aksesi penaikan, aneksasi pencaplokan atau penguasaan, proclamation atau proklamasi, innovation atau pembentukan dari pelenyapan, separatis atau pemisahan. Di sini saya akan menerangkan bentuk negara. Menurut Ramdhal Nanning, ia mengklasifikasikan bentuk negara menjadi dua kesatuan, yaitu kesatuan dan serikat, yang dibedakan menurut susunan negaranya. Yang pertama, negara kesatuan. Menurut Suhino, negara kesatuan atau unitaris merupakan suatu bentuk negara yang hanya terdiri atas suatu negara, sehingga suatu negara tidak memiliki negara bagian yang lain. Terdapat dua sistem dalam negara kesatuan, yang diuraikan seperti di bawah ini. A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi menggambarkan pemerintahan yang dapat mengatur serta mengurus suatu di negara itu secara langsung. B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara dengan sistem kesatuan desentralisasi menggambarkan pemerintah daerah diberikan kekuasaan dan kebebasan atau otonomi dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat berada di posisi tertinggi, yang dapat diartikan pemerintah pusat memiliki wewenang serta kekuasaan dalam bidang pemerintahan. Berikut adalah ciri-ciri suatu negara dengan jenis kesatuan. Yang pertama, bersusunan tunggal. Memiliki kedaulatan dalam negara kesatuan, baik secara NH. Yang ketiga, daerah otonomi dibentuk oleh peraturan pemerintah secara langsung. Yang keempat, parlemen sebagai pembentuk undang-undang tertinggi di suatu negara. Yang kelima, hanya terdapat satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara. Yang keenam, produk hukum dibuat oleh pemerintah pusat.
serta mengikat atas seluruh wilayah negara. Yang ketujuh, adanya suatu lembaga peradilan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Yang kedelapan, pemerintahan dapat didesentralisasikan. Urusan pemerintahan pusat dapat dilimpahkan ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya masing-masing atau diberikan otonomi daerah. Berikutnya, pemerintah daerah bertanggung jawab secara langsung terhadap pemerintah pusat. Yang kedua, bentuk negara federasi atau negara serikat. Negara serikat atau negara federasi atau Commonwealth atau Bundesstaat merupakan suatu negara penyatuan dari beberapa negara yang kemudian negara-negara merdeka ini menjadi suatu negara bagian dari suatu negara serikat. Namun otoritas negara bagian yang diberikan kepada negara serikat disebutkan secara terbatas. Hanya kekuasaan yang disebut secara terbatas itulah yang diserahkan kepada negara serikat yang akan disebut delegated power. Namun hal ini menunjukkan bahwa power utamanya tetap berada pada tiap negara bagian. Umumnya kekuasaan yang diserahkan kepada negara bagian merupakan suatu yang menyangkut hubungan luar negeri, pertahanan negara, serta urusan pos. Dalam suatu negara persatuan, terdapat ciri-ciri yang menggambarkan kesatuan dalam serikat sebagai berikut. Yang pertama, ada negara bagian yang wilayahnya dibagi. Kedua, terdapat pemerintahan federal dan negara bagian yang memiliki kekuasaan untuk mengatur otoritas di daerahnya. Yang ketiga, antara pemerintah federal dan pemerintah daerah bekerja atas sifat kondisi koordinasi atau kooperatif. Namun, apa yang diatur dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian dapat bersifat suatu masalah bisnis. Hal ini mencakup bahwa wilayah pemerintahan negara federal merupakan urusan kenegaraan dan bukan urusan negara bagian atau residuary powers. Yang berikutnya, contoh serikat negara-negara atau negara konfederasi. Serikat negara-negara atau konfederasi, atau dalam bahasa Belanda disebut Staat den Bund, merupakan suatu ikatan dari beberapa negara yang berdaulat. Konfederasi biasanya dibentuk atas dasar sukarela. Aliansi ini didirikan berdasarkan suatu perjanjian internasional. Di dalam perjanjian ini, setiap anggota serikat negara yang dicalonkan setuju bahwa negara dan kewajiban bersama akan dijunjung dan dipikul bersama. Pembentukan suatu negara konfederasi tidak berarti pembentukan negara berdaulat baru, melainkan negara-negara anggota federasi tetap berdaulat seperti negara bagiannya masing-masing. Ini berarti keanggotaan dalam negara federasi tidak menghilangkan kedaulatan negara-negara di anggotanya. Konfederasi ini dibentuk khusus untuk tujuan tertentu, terutama di bidang politik luar negeri dan pertahanan bersama. Namun, ketika tujuan tersebut telah tercapai, atau tidak ada tujuan tertentu yang akan dicapai lagi, maka federasi ini juga akan hilang sebagai ikatan suatu negara. Konfederasi bukanlah suatu negara utuh, namun di dalam pengertian hukum internasional, konfederasi merupakan tiap negara yang di dalamnya ada kedudukan tetap dan mengikat secara tingkat internasional. Aturan hukum adalah di mana semua warga negara mereka diatur oleh hukum dan bukan dengan kekuatan lainnya. Proporsi hukum yang ada akan memperlakukan subjek hukum dengan equality dan equity. Sebuah pengembangan hak dan kewajiban. Seorang ahli hukum yang berasal dari Inggris A.V. Dodge mengumumkan bahwa hukum akan menonjol dari tata negara pada abad 19. Konsep yang terkenal dari mengenai peraturan hukum ada 3. Yang pertama, kekuasaan tertinggi hukum dengan sistem kepemimpinan yang semena-mena, termasuk kepemimpinan bebas yang banyak dimiliki pemerintahan. 2. Setiap penduduk di setiap negara akan menjadi subjek hukum di negara yang dilakukan sesuatu pengadilan umum. 3. Umumnya hak tidak didasarkan pada suatu konstitusional tetapi terhadap keputusan yang sesungguhnya dari pengadilan supremasi terhadap aturan hukum, akhirnya melahirkan suatu paham hukum dan juga unsur-unsur dalam hukum yang dianut berbagai negara. Adapun berbagai sistem hukum di dunia antara lain sistem hukum Eropa, Continental Civil Law. Negara-negara di Eropa bagian daratan menjadi daerah di mana berkembangnya sistem hukum ini, seperti di negara Jerman, Prancis, Amerika Latin, Belanda, Italia, dan Asia. Contohnya sistem hukum ini memiliki istilah lain
penyebutan yaitu Civilau Reichsstaat atau Romawi Jerman. Awalnya sistem hukum ini berasal dari proses pengumpulan hukum-hukum yang berasal dari kerajaan Romawi di era kekuasaan Justianus. Lalu corpus juris civil menjadi suatu prinsip pegangan dan proses pengumpulan hukum-hukum di suatu wilayah tertentu. Di negara Eropa untuk bisa menghasilkan sebuah undang-undang, sistem hukum Anglo-Saxon Common Law. Awalnya sistem hukum ini berkembang di negara Inggris. Rule of law atau common law atau unwritten law, hukum tidak tertulis, atau bisa disebut dengan istilah case law, menjadi istilah yang dikenal sebagai Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon ini dianut oleh negara yang termasuk dalam anggota persemakmuran seperti Inggris, Amerika Serikat, Amerika Utara, dan Kanada. Sistem hukum ini juga memiliki dasar pada kewenangan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman bagi hakim lain untuk menyelesaikan suatu kasus atau perkara yang sama. Sistem hukum adat. Sistem hukum ini memiliki perkembangan di negara berkehidupan sosial seperti di Cina, Indonesia, Jepang, dan India. Di Indonesia, sistem hukum ini diambil dari bentuk subsistem hukum. Awalnya sebuah istilah hukum adat. Terdapat juga istilah yang lain, adat, yang disebut oleh Snook Horronje. Hukum tertulis serta kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi sumber utama sistem hukum ini, yang mana sistem hukum ini memiliki sifat tradisional yang masih berpedoman pada nenek moyang. Sistem hukum Islam. Hukum Islam ini mempunyai asal dari negeri Arab. Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum Islam mencapai Eropa, Afrika, Amerika secara berkelompok maupun juga individu. Sistem hukum Islam ada beberapa sumber yang meliputi kitab suci Al-Quran. Sunnah menjadi sumber cara hidup Nabi. Ijma adalah bentuk keputusan para ulama besar. Qiyas menjadi suatu analogi untuk menemukan sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Sistem hukum sosialis. Sistem hukum ini merupakan nama yang sah untuk sistem hukum di berbagai negara komunis. Ogile menggambarkan sistem hukum ini terlihat seperti hukum di negara yang memiliki pemerintah secara resmi dan terlihat sebagai negara atau berpindah dari yang awal kapitalisme menjadi sosialisme, tetap berpegang teguh pada masyarakat komunis sebagai tujuan akhirnya. Keputusan tertinggi pada para penguasa yang berbentuk kebijakan, pemerintah ataupun negara adalah sumber hukum dalam sistem hukum ini, atau juga dikatakan sumber hukum ini tidak ada yang resmi. Tetapi pemerintah negara dan hukumlah yang membela rakyat proletar, masyarakat kelas sosial rendah. Berbicara mengenai materi negara sebagai subjek utama hukum internasional, pastinya tidak akan lepas dari konsep atribut negara. Di sini saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai atribut negara dan apa saja yang ada di dalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur berdirinya sebuah negara bersumber dari Konvensi Montevideo tahun 1933, salah satu diantaranya adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Konsep kedaulatan negara sangat erat hubungannya dengan atribut negara, karena jika konsep atribut negara dipandang melalui konsep kedaulatan sangat berkaitan erat dengan interaksi politik maupun kekuasaan otoriter. Konsep kedaulatan serta kesederajatan dalam sudut pandang hukum internasional menjadi sebuah konsep dasar yang diakui atas bagaimana sistem hukum internasional itu bekerja. Dapat disimpulkan di sini bahwa kedaulatan serta kesederajatan adalah sebuah atribut yang di dalam sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari konsep negara sebagai subjek hukum internasional. Dan juga pengakuannya adalah dasar dari personalitas hukum internasional itu sendiri. Jika berbicara mengenai hukum internasional, pasti erat kaitannya juga dengan hubungan internasional ataupun kebijakan internasional.
Atribut negara dapat dikaji juga melalui perspektif hubungan internasional, dan biasanya di hubungan internasional, atribut negara juga dapat disebut sebagai atribut nasional, yang di dalamnya mencakup elemen-elemen dari apa yang kita anggap sebagai kekuatan negara dan dapat memberikan dampak internasional. Di dalam buku Foreign Policy Analysis dari Valerie M. Hudson dan Benjamin S. Day menyebutkan ada kurang lebih 7 atribut nasional antara lain 1 ukuran, 2 demografis, 3 sumber daya alam, 4 geografis, 5 sistem politik, 6 kapabilitas militer, dan 7 kapabilitas ekonomi. Dari ketujuh elemen atribut nasional tersebut semuanya memiliki dampak terhadap hubungan internasional dari satu negara dengan negara lain dan juga berdampak besar terhadap pengambilan kebijakan internasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 menyebutkan bahwa wilayah adalah salah satu yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh suatu negara agar negara tersebut dapat diakui sebagai wilayah atau negara yang subjek hukum internasional. Terdapat beberapa cara agar mendapatkan suatu wilayah negara dalam hukum internasional. Berikut penambahan wilayah. Accretion. Penambahan wilayah atau akresi merupakan cara untuk menambah wilayah yang muncul secara alami atau karena faktor geografi. Dan pada wilayah yang sudah berdaulat, contoh dari akresi adalah munculnya daratan di daerah perairan karena air diserap tanah. Kesi merupakan cara agar suatu wilayah tersebut dapat diperoleh dengan memberikan hak atas wilayah kedaulatan suatu negara pada negara yang lain untuk dilakukan perjanjian damai setelah adanya penjajahan. Okupasi atau penduduk occupation. Occupation adalah cara yang digunakan agar bisa mendapatkan suatu wilayah dengan cara menduduki suatu wilayah yang tidak memiliki hubungan kedaulatan dengan negara manapun. Wilayah ini bisa berbentuk tanah yang baru ditemukan dan tidak ada pemiliknya. Preskripsi adalah suatu kepemilikan wilayah oleh negara tertentu yang sudah menduduki dalam kurung waktu cukup lama dan diketahui oleh pemiliknya, serta tidak terdapat protes atau keluhan dari pemilik wilayah oleh negara yang sedang menempati wilayah itu. Kedaulatan tersebut dilaksanakan oleh negara tersebut secara de facto atau de jure. Aneksasi atau penaklukan. Aneksasi merupakan cara untuk mendapatkan suatu wilayah dengan cara yang tidak baik-baik atau bisa dikatakan juga dengan sebagai kekerasan. Namun hal ini sangat jarang terjadi mengingat pasal 2 ayat 4 Piagam PBB telah menyatakan kewajiban negara untuk menghindari ancaman ataupun menggunakan kekerasan. Terima kasih. Negara yang berkedaulatan rakyat memiliki konsekuensi bahwa negara tidak dapat dihadapkan pada pengadilan negara lain karena negara yang berdaulat sama kedudukannya dengan negara yang berdaulat lainnya. Pada Act of State Doctrine memiliki pertanyaan mengenai apakah tindakan dari suatu negara berdaulat dapat diuji oleh hakim negara lain. Pengadilan negara tidak membolehkan untuk menjadi hakim kepada perbuatan pemerintah negara lain yang dilakukan di wilayah negara lain. Dan penyelesaiannya adalah tindakan itu harus disalurkan melalui kekuasaan negaranya. Prinsip Act of State Doctrine ini merupakan sebuah eksepsi yang dapat diajukan bila mana suatu negara dapat dipanggil ke hadapan forum pengadilan asing untuk melakukan pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Pengertian doktrin ini tidak hanya mencakup pelaksanaan kedaulatan oleh kekuasaan eksekutif atau administratif dari suatu negara atau oleh aparat dan pejabatnya, akan tetapi termasuk juga dalam produk legislatif administratif seperti undang-undang, dekret, atau perintah.
Berikutnya adalah hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara telah lama menjadi objek kajian dan juga tuntutan masyarakat internasional, apalagi setelah disahkannya Konvensi Montevideo tahun 1933 yang menyatakan bahwa negara adalah subjek hukum internasional. Setelah itu banyak sekali peraturan-peraturan yang menyatakan hak dan kewajiban negara. Adapun hak prinsipal atau hak dasar negara, yaitu yang pertama adalah hak untuk merdeka. Hak ini didasarkan pada pasal 1 ayat 2 di UN Chapter yang merupakan suatu upaya untuk melaksanakan perdamaian dunia dan juga untuk melaksanakan kemakmuran negara-negara. Yang kedua adalah hak untuk melaksanakan yurisdiksi teritorial yang mana memberikan suatu kewenangan terhadap negara untuk menegakkan hukum di wilayah teritorial mereka. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama, di mana dalam hal ini bisa dilakukan dalam peradilan internasional, perjanjian internasional, ataupun di hubungan internasional lainnya. Dan juga yang keempat adalah hak untuk pertahanan diri, di mana hal ini menjadi suatu pembenar terhadap negara yang melakukan upaya pertahanan diri terhadap kedaulatannya yang akan diserang. Setelah hak-hak dasar, negara juga memiliki kewajiban-kewajiban dasar ataupun prinsipal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap urusan negara lain, di mana artinya negara tidak diperbolehkan untuk menerobos kedaulatan dari negara lain. Yang kedua yaitu kewajiban negara untuk menahan diri dari menggunakan ancaman ataupun serangan bersenjata. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dunia dan juga untuk menghormati negara-negara lain. Yang ketiga yaitu kewajiban negara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Dengan damai maksudnya dapat dilakukan dengan cara perjanjian internasional. Yang keempat yaitu kewajiban negara untuk menjalankan kerjasama dengan negara lain. Hal ini dikarenakan suatu negara tidak akan pernah bisa untuk menyelesaikan atau memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Dan juga hal ini dilakukan supaya terdapat suatu jalinan persahabatan antara suatu negara dan juga negara lain. Dan juga kewajiban negara yang kelima adalah kewajiban negara untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan itikat baik. Maksudnya tanggung jawabnya harus dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak boleh ada unsur-unsur kejahatan di dalamnya. Selain hak dan kewajiban prinsipal, negara juga diberikan hak dan kewajiban di bidang ekonomi yang mana hal ini dituangkan dalam Charter of Economic Rights and Duties of States, di mana negara diberikan hak salah satunya untuk melakukan pengawasan terhadap modal asing ataupun investasi internasional sesuai dengan yurisdiksi yang ada dan juga diberikan kewajiban untuk melaksanakan kerjasama ekonomi internasional. Selain itu, negara juga diberikan hak dan kewajiban di bidang sosial yang mana yang mungkin paling kita tahu adalah hak dan kewajiban negara atas hak asasi manusia. Selain itu, hak dan kewajiban negara juga dapat muncul karena perjanjian internasional, di mana perjanjian internasional ini akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang mengikat bagi negara-negara yang menyetujuinya. Melalui pemaparan singkat saya mengenai hak dan kewajiban negara, dapat kita simpulkan bahwa lahirnya hak dan kewajiban negara tidak lain dan tidak bukan adalah agar terciptanya suatu hidup berdampingan yang damai atau peaceful coexistence. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang suksesi negara. Suksesi negara harus dibedakan dengan suksesi pemerintah. Suksesi negara atau state succession dapat berarti suatu rotasi kedaulatan wilayah. Pergantian yang dimaksud dari predecessor kepada suksesornya di masa berikutnya dalam aspek wilayah di kancah global. Bentuk suksesi negara sendiri dibagi menjadi dua, yakni suksesi universal dan suksesi parsial. Suksesi universal dapat diketahui sebagai tidak adanya suatu identitas internasional dalam suatu negara yang disebabkan kehilangan negara. Sedangkan suksesi parsial yang berarti masih terdapatnya pengaruh predesesor, namun pada suatu wilayah di dalamnya tidak ingin melepaskan diri untuk menjadi negara yang merdeka. Proses terjadinya suksesi terdapat menjadi dua, yakni tanpa kekerasan dan dengan kekerasan. Proses terjadinya suksesi negara dengan kekerasan dapat digambarkan sebagai suatu perubahan dalam suatu wilayah secara kekerasan yang kini terjadinya revolusi atau perang dalam suatu wilayah untuk meraih suksesi suatu negara. Berikutnya, proses terjadinya suksesi negara tanpa kekerasan yang kini adanya suatu hubungan dalam suatu wilayah secara damai. Contohnya, masuk atau keluarnya negara secara sukarela. Tentu ada sebab dan akibat dari adanya suatu peristiwa suksesi negara. Antara lain, akibat hukum suksesi negara atas suatu perjanjian, akibat hukum suksesi negara atas suatu komponen negara, akibat hukum suksesi negara atas suatu komponen pribadi, akibat hukum suksesi negara terhadap kearsipan negara, akibat hukum suksesi negara atas hutang negara, akibat hukum suksesi negara atas kewarganegaraan, akibat hukum suksesi negara dan kedaulatan pada organisasi internasional, dan yang terakhir ada
akibat hukum suksesi negara atas suatu delik. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.